ya amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan, kami cintai segenap guru-guru agama, segenap para kiai alim ulama yang berhadir pada malam hari ini, amat sangat banyak sekali. Wabil khusus Ustaz Imam Syafi'i dan juga Ustaz Muhammad Abbas dan juga Ustaz Sahibul Anwar dan juga Ustaz-Ustaz yang lain. Mudah-mudahan terlebih dahulu beliau semuanya mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang diajarkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan segenap pengurus dan takmir Masjid At-Tahiriyah dan juga para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sejatinya saya grogi berdiri di sini karena baru mendengar MC-nya dan juga penyambut kata tadi yang menyampaikan sambutan tadi itu kayaknya sudah gaya penceramah ulum. Ini belum imamnya, belum ustadznya yang di sini. Makanya jadi grogi saya sudah. Imamnya sudah luar biasa, masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita berkumpul berhadir di masjid yang mulia ini untuk memperingati akan suatu kejadian yang maha dahsyat yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala langsung dengan disebut dengan penamaan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pada malam hari ini memperingati hal yang istimewa tersebut, dan kita yakini bahwasanya malam tersebut adalah malam yang amat sangat istimewa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepaling afdalnya malam adalah malam bertemunya Nabi akan Allah Subhanahu wa taala ini pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau kita mengambil sedikit hikmah daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati bepergiannya Nabi atau Isra'nya Nabi ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti Nabi ini Bapak Ibu sekalian, beliau itu tatkala dihibur oleh Allah, karena di waktu itu Nabi itu dalam keadaan bersedih, karena di waktu itu Nabi penuh dengan ujian. Ujung-ujungnya ujiannya itu puncaknya dengan meninggalnya paman dan Nabi yang bernama Sayyidina Abu Thalib, dan juga meninggalnya istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Maka di waktu itu Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dikenal dengan tasriyatul Nabi, penghibur untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hiburan ini Bapak Ibu sekalian dari masjid ke masjid yang lain. Karena tentunya bagi orang yang beriman Bapak Ibu sekalian, masjid ini tentunya adalah rumah yang paling nyaman. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Yang namanya masjid itu Bapak sekalian, itu adalah rumahnya tiap orang yang beriman. Kalau dia bujur beriman, keluar ganjarnya. Padahal bukan ganjar, maafin, kisahnya aja. Karena di sini banyak sedikit agama Tuhannya. Kalau kita benar-benar beriman, maka tentunya kita akan nyaman berada di dalam masjid Bapak Ibu sekalian. Betul, Ramadan. Betul tentunya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di dalam
Ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Di dalam ayat ini tegas Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah. Yang kurang imannya, yang belum sempurna imannya, pasti merasa risih berada di dalam masjid. Karena jelas sama-sama kita ketahui bersama, innama itu kata mayoritas ulama ada tuh hasrin. Oleh karenanya tadi diartikan sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kita dapati masjid itu biasanya tidak banyak orangnya. Kenapa? Karena memang yang betul-betul beriman dari jiwanya, dari hatinya itu sedikit. Kan kita ini terkadang fokusnya di bangunan, tapi kita tidak fokus di dalam memakmurkan masjid ini. Oke, tidak mengapa kita bangun besar, tidak mengapa. Tapi jangan sampai lupa juga kita yang berada di sini, yang di sekitar sini. Mari kita makmurkan masjid-masjid kita ini. Kita makmurkan tempat-tempat kita ini. Minimal dengan sembahyang berjamaah. Jangan hanya sekedar sholat. Karena kalau kita mengadakan sholat aja tanpa didasari dengan berjamaah, kemungkinan besar sholat kita tidak diterima oleh Allah. Ya mungkin secara fisik sah ini dalam artian ya secara hukum fikihnya sah karena rukunnya, syaratnya terpenuhi. Oke, sah. Tapi diterimanya bisa jadi jauh, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya teringat pesan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kunu bi qabulil amal ahamma min al-amal. Jadikan prioritas utama kita bagaimana caranya amal ibadah kita itu diterima. Jangan hanya sekedar beramal. Kalau cuma beramal aja, Bapak Ibu sekalian, maka kemungkinan untuk diterimanya itu berat. Harus diperhatikan dulu, introspeksi dulu, diperhatikan dulu bagaimana amal ibadahku ini seperti apa, sholat ini seperti apa. Kalau saya sholat sendirian, khusyuknya itu jauh sekali. Kalau saya sholat sendirian, saya ini ya sholat itu biasa-biasa aja. Berarti bagaimana caranya agar diterima? Ayo kita sholat berjamaah. Ayo kita makmurkan masjid kita. Khususnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini berada di sekitar masjid, rumah kita dekat dengan masjid, jangan sampai kita tidak sholat di dalam masjid. Karena khawatir masuk dalam kata bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholat li jari masjid illa fil masjid. Tidak dinyatakan sholat, tidak sah sholatnya bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di dalam masjid. Kalau ada tetangga masjid dekat, cuma jalan aja bisa, cuma berada luar biasa, dia mementingkan sholat di dalam rumahnya, khawatir Pak, Bu, sholatnya tidak diterima. Karena sholat kan bisa jadi maknanya la sihhata, tidak sah sholatnya. Kan gitu ya. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan ini Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita ini maaf memakmurkan fisiknya. Fisiknya itu luar biasa, bermegah-megahan. Tapi sebelum fisiknya jadi, sebelum masjidnya kita besar, ayo kita besarkan dulu ini soft-softnya. Penuhi dulu. Yang dekat masjid, mari monggo kita sholat di dalam masjid. Karena jelas beda Bapak Ibu sekalian. Sholat dalam masjid, sholat berjamaah dengan sholat di rumah itu berbeda. Berbeda jauh keutamaannya. Oleh karenanya amat sangat penting kita untuk menyimak apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senada dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sami'an nidaa, siapa orang di antara kita yang masih mendengar akan lantunan adzan, terdengar dari rumahnya, falam yatihi, namun dia tidak mendatangi suara tersebut, tidak mau sembahyang berjamaah dia, para sholat talahu, tidak dianggap sholatnya dia. Bila man udhir, kecuali orang yang mungkin dianggap udhurnya karena mungkin dia sakit atau yang lain-lainnya, oke tidak mengapa. Tapi kalau dia masih sehat Pak, Bu, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak sholat di dalam masjid. Khawatir Bu, Pak, sholatnya tidak diterima loh ya, tidak diterima
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti percuma kalau kita sholat di rumah. Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian, saya pesani, kalau ada suaminya ibu sholatnya di rumah, monggo didorong untuk sholat di dalam masjid berjamaah, dipaksa untuk sholat di dalam masjid. Jangan sampai suami-suami ibu itu jadi laki-laki yang sholihah, sholatnya di dalam rumah. Ya karena memang kalau sholatnya di rumah itu, ibu-ibu yang dianjurkan sholat di rumah itu sebetulnya ibu-ibu, para wanita. Makanya kalau di dalam kitab Syarh Uqudul Wujud akan disebutkan bahwasanya sholatnya seorang wanita itu di dalam rumahnya lebih utama daripada sholatnya dia di belakang Nabi sekalipun. Ini seorang wanita, sumpamanya sholat di belakang Nabi jauh lebih utama dia sholat di dalam rumah, itu jelas. Ini kalau rumah ini tentunya ada pelatarannya, kemudian dia sholat di dalam ruang tamu lebih utama daripada di pelataran. Di kamarnya yang terpencil, kamarnya jelas lebih utama daripada dia di ruang tamu. Ini Pak, sholatnya ibu-ibu itu berarti kalau tertutup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, itu jelas lebih utama daripada sholatnya maaf dilihat oleh orang banyak. Kan ini kalau ibu. Tapi kalau bapak-bapak ya jangan kayak gini. Ini jadinya adalah laki-laki yang sholihah, bukan laki-laki yang soleh. Kan seharusnya bapak-bapak itu soleh, bukan sholihah. Oleh karenanya Bu, jangan mau, jangan sampai kita membiarkan suami kita untuk sholat di dalam rumah. Tidak apa-apa sholat di masjid. Kemudian kalau ada pertanyaan tuh, saya ini sholat di rumah itu berjamaah dengan istri, dengan anak. Kalau saya sholat di masjid nanti saya meninggalkan, menelantarkan mereka. Mereka sholatnya sendirian, tidak berjamaah. Maka bagaimana? Tetap kata para ulama, sholatnya seorang suami di masjid berjamaah jelas lebih utama. Sekalipun dia meninggalkan, menelantarkan keluarganya, anak istrinya, tetap sholatnya lebih utama di dalam masjid. Tetap lebih utama. Bahkan ada yang mengatakan kalau suaminya sholat di sini, maka secara otomatis istrinya pun di rumah tetap mengalir pahalanya gara-gara suaminya sholat di masjid. Karena beda, yang memakmurkan masjid itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau seumpamanya maaf dikatakan itu lebih utama sholat di rumah seorang laki-laki karena dengan alasan nanti tidak berjamaah di rumah. Kalau kayak gitu ya sepi masjidnya. Kalau kita sholat di dalam masjid selain berjamaah, maaf, fungsi pemakmuran masjid itu ada. Kan demikian, Bapak sekalian. Gino boten? Ya, akur kayak ini. Insya Allah nanti rame. Tentunya bahwa ramenya bukan rame gitu. Untuk kita juga keutamaannya, untuk kita juga fadilahnya. Sebenarnya saya singgung di awal, kalau kita sholat sendirian Pak, kita itu rentan, tidak bakal diterima oleh Allah, rentan. Bukan sah nih, kalau sah insya Allah sah. Bisa jadi kalau rukunnya syaratnya terpenuhi sah, tapi diterima atau tidaknya itu rentan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, laisa lil musolli illa ma'aqor. Seorang yang sembahyang itu tidak dapat apa-apa kecuali dia khusyuk di dalamnya. Kalau tidak khusyuk, tidak dapat apa-apa. Berarti kalau tidak dapat apa-apa dalam sholatnya, ya kemudian besar tidak diterima. Kan demikian. Terus bagaimana? Oleh karenanya disyariatkan namanya berjamaah. Agar apa? Kalau kita berjamaah Bapak sekalian, akhirnya jadi satuan. Kalau tadi orangnya banyak yang sholat, oh mungkin di antara mereka itu ada yang khusyuk di dalam takbiratul ihram, ada yang khusyuk di dalam ruku, ada yang khusyuk di dalam sujud, ada khusyuk di dalam tasyahud dan seterusnya. Akhirnya karena ini seperti satuan, akhirnya Allah terima amal ibadah mereka. Kalau seumpamanya di sini tidak ada yang khusyuknya sama sekali di sini, jadi imamnya tidak khusyuk karena mikirin macam-macam, aku mau umroh besok. Akhirnya, tidak fokus sholatnya. Setidaknya, seumpamanya, makmumnya jangan harap lagi imamnya tidak khusyuk apa sih makmumnya. Setidaknya dengan berjamaah itu diterima. Jelas nggih? Dengan berjamaah itu bakal diterima. Makanya di antara faedahnya berjamaah itu qabulus sholat. Diterimanya sholat kita, Pak. Diterimanya sholat kita. Kalau cuma sah tadi ya tadi belum tentu diterima, tapi kalau dia berjamaah bakal diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan berkat berjamaah tadi Bapak sekalian. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi,
mesti kita senang berjamaah itu senang. Kenapa? Karena Nabi itu baru sekali seumur-umur tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah itu tidak pernah, sama sekali tidak pernah sama sekali. Walaupun beliau dalam keadaan sakit tidak pernah beliau meninggalkan berjamaah. Sholatnya itu selalu dalam keadaan berjamaah. Dan bahkan saking hebatnya di zaman sahabat Nabi itu, kalau ada orang laki-laki tidak sholat di masjid, tidak nongol hidungnya di masjid, bukan hidungnya, jadi semuanya maksudnya, hidungnya tidak nongol di masjid ya. Oh, semuanya sepakat orang ini bukan orang Islam, ini munafik ini munafik. Kenapa demikian? Karena dulu Pak, orang munafik itu di zaman Nabi kumpul dengan Nabi, kumpul sama. Ya karena memang mereka mengucapkan syahadat, berikhlas syahadat di hadapan Nabi, ya diterima. Walaupun itu cuma nipu-nipu Nabi, tapi tidak masalah karena di waktu itu Islam menghukumi zahirnya dia ngaku Islam, oke kita terima. Tapi ada tandanya apa? Kalau ada daripada mereka yang tidak nongol batang hidungnya, tidak kelihatan, mereka sudah ngecap ini orang munafik. Ini orang munafik. Kalau sekalian, bukan suudon, memang demikian kenyataannya. Karena tidak ada Islam di zaman Nabi itu meninggalkan berjamaah itu tidak ada. Bahkan Nabi hamiyah, Nabi itu berkeinginan kalau ada nih bapak-bapak tidak sholat di masjid ini, gitu nih, kata Nabi, hamiyah keinginan Nabi, akan aku bakar rumah mereka. Aku ingin bakar rumah orang yang tidak sholat di dalam masjid. Ini Nabi Muhammad. Berarti apa? Saking geramnya, kok ada orang ini ya, padahal berjamaah itu keistimewaan, keutamaan itu luar biasa. Kok ada orang yang tidak mau masih berjamaah, padahal dekat, nyaman, dekat aja dia. Ini masjidnya juga bagus, insya Allah imamnya juga ganteng, suaranya bagus. Kan lebih enak kan sholat di sini. Tidak mau dia, kebakaran Bapak sekalian. Kan demikian. Ini perlu kita pertimbangkan sekalian. Momentum Isra dan Mi'raj ini, mari kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki cara sholat kita. Perhatikan berjamaah kita, jangan sampai kita sholat di rumah, kemudian kita tidak memakmurkan masjid kita. Percuma Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Biar kita lebih gemar, biar kita lebih semangat di dalam berjamaah, tentunya alangkah indahnya kita sebutkan beberapa faedah di dalam berjamaah ini. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, sembahyang berjamaah itu lebih utama daripada sembahyang sendiri sebanyak 27 kali, atau dalam redaksi yang lain 27 derajat. Maka ini memang betul Bapak sekalian, ini betul nyata, dan bahkan diceritakan bahwasanya ada seseorang ulama yang bernama Ubaidillah bin Umar Al-Khawahiri. Diceritakan bahwasanya beliau itu Bapak sekalian seumur-umur tidak meninggalkan sembahyang berjamaah. Namun di waktu malam, di waktu Isya, beliau itu kedapatan tamu, didatangi seorang tamu, sehingga mau tidak mau seorang yang beriman karena kedatangan tamu, dia senang dengan kedatangan tamu, dia jamu tamu itu, sehingga singkat ceritanya karena dia asyik dengan tamunya, akhirnya menyebabkan ia terlambat di dalam sholat Isya berjamaah. Padahal sebabnya mulia nih, sebabnya karena dia menjamu tamu. Maka di waktu itu beliau pun langsung cari-cari masjid. Siapa tahu ada masjid yang buka, ada yang masih sholat berjamaah di dalamnya. Aku ingin sholat bareng mereka, tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Singkat ceritanya beliau muter, tidak ketemu. Semuanya pada sudah sholat Isya. Akhirnya singkat ceritanya beliau tidak mau meninggalkan begitu saja. Akhirnya beliau sholat Isya sebanyak 27 kali. Sholat Isya sebanyak 27 kali. Ingin juga mengejar seperti mereka. 27 kali. Bukan 27 rakaat, 27 kali. Isya itu 27 kali. Berapa rakaat ini? 4 kali 27. Dihitung sendiri. Jadi demikian. Ya, beliau 108. Kita juga mampu juga biasa. 108 rakaat Bapak sekalian, luar biasa nih. Akhirnya karena sholat banyak, akhirnya beliau terlelap dan tertidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu kekawanan teman-temannya lagi mengacu kudanya. Semua pada mengacu kudanya. Beliau ini berada di belakang.
Nggak bisa, kudanya nggak bisa ngejar. Kudanya nggak bisa ngejar ini, padahal dipukul-pukul ini. Akhirnya salah satu dari mereka noleh ke belakang. Wahai Ubaidillah bin Umar, Nabi tidak mengatakan sama, tapi Nabi mengatakan dulu lebih utama, lebih daripada 27 derajat, 27 kali. Sekalipun engkau pukul sampai kelengar, mudah-mudah bakal menyampai kita, tidak bakal menutupi kita. Ini lepas luar biasanya sembahyang berjamaah ini lebih utama daripada sembahyang 27 kali. Ini kalau kita sholatnya berjamaah. Dan banyak nanti Bapak Ibu di antara keistimewaannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna siapa orang man hafadha ala sholat, siapa orang yang menjaga dan memelihara akan sholatnya. Di dalam riwayat yang lain di sholatin jama'atin, di dalam sholat berjamaah. Siapa orang yang melakukan sholat dalam keadaan berjamaah, akramahullahu, maka Allah akan muliakan dirinya bi khamsi sholih, dengan 5 perkara. Pokoknya kalau ada di antara kita Bapak Ibu sekalian yang menjaga merawat sholatnya, khususnya tatkala sholat dalam keadaan berjamaah, maka ia akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 perkara. Yang pertama adalah yarfa'u anhu diqal aishi, maka Allah akan mengangkat dari dirinya kesempitan dalam hidupnya. Dia nyaman hidupnya, lancar rezekinya, usahanya lancar, penuh keberkahan, pokoknya nyaman hidupnya. Ini berkata apa? Kalau kita sholat itu dalam keadaan berjamaah. Tapi kalau kita mungkin kita dapat sholat kita tidak jelas, sholat kadang jamaah kadang tidak, kemudian rezeki kita makan, rezeki kita seret, jangan siapa, karena kita sendiri, karena ulah kita. Coba kita perbaiki sholat kita, insya Allah yang maha kuasa, yang mana kita sholat untuknya, itu akan membereskan semua urusan kita, akan meluaskan rezeki kita, akan melunasi semua apa yang kita hajatkan. Itu jelas sekalian. Kenapa? Karena kita sholat itu untuk Allah. Sudah semestinya Allah yang maha kuasa yang akan mengabulkan segala hajat kita. Sehingga kalau kita jaga sholat kita, itu sudah mesti kesempitan dalam hidup kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau enggak Pak yang demikian? Mau. Kalau enggak mau sampai hidup susah di sini, sudah susah di dunia, nanti di akhirat susah lagi, susah 2 kali. Susah dua kali. Kita jangan harap kalau di dunia susah, soalnya tidak benar. Jangan harap nanti di akhirat dia nyaman, tidak mungkin. Susah 2 kali. Ya bahasanya kelarat 2 kali. Jangan mau, ya tidak apa-apa kita susah di sini. Dalam ekonomi susah, tapi setidaknya kita jaga sholat kita agar kita bahagia di akhirat. Jelas kalau sholat kita bagus Pak, insya Allah amal ibadah yang itu akan bagus. Jelas ya, ini sering kita dengarkan kan demikian. Awalul ma yuhasabu bil 'abdi as-shalah. Pertama kali yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah itu sholat kita. Fa in saluhat, kalau sholat kita itu bagus, saluha sa'iru amali, maka seluruh amalnya akan bagus juga. Tapi kalau fasa dan rusak, sholat kita itu penuh, maaf lubangnya, penuh akan kekurangannya. Jangan harap amal ibadah kita itu baik yang lainnya. Yang lainnya tidak bakal baik, karena sholat itu menentukan. Sholat itu Bapak Ibu seperti, kalau batang tubuh kita itu seperti kepala. Penting sekali, tidak ada kepala, tidak dinyatakan hidup orang itu. Kalau ada orang hidup tanpa kepala, itu namanya kuyang. Bukan orang, namanya kuyang. Mak lampir itu, malah betul betul. Namanya orang tidak mungkin tanpa kepala. Sama, kita tidak menyatakan iman kalau kita tidak punya sholat. Kalau sholat kita tidak jelas, sholat kita maaf tidak dijaga, ya jangan salah siapa. Kan demikian nih, iman kita kurang karena kita tidak memelihara sekalian. Yang pertama sekalian tadi akan dimudahkan oleh Allah, maaf rezeki kita, kemapanan di dalam hidup kita akan diangkat oleh Allah. Urusan rezekinya akan lancar, itu jelas. Allah yang menjamin. Oleh karenanya harus kita yakini yang semacam itu. Kalau ada apa-apa berarti mungkin sholat kita ada apa-apa. Kalau mampet berarti sholat kita itu memang mampet. Kalau sholat kita itu beres, itu insya Allah semuanya akan beres. Yang kedua sekalian adalah Allah akan mengangkat baginya azab di dalam kuburnya. Tatkala dia berada dalam kubur, maka dia akan nyaman.
ibu saudara sekalian, yang namanya kuburan itu adalah persinggahan pertama bagi seorang yang meninggal. Persinggahan pertama itu sebelum kita melewati perjalanan yang jauh di hari kiamat. Ini perjalanan yang jauh, nanti dibangkitkan, nanti dihalau, nanti dihisab, nanti dimizan, atau macam-macam lah perjalanan yang sangat jauh. Pertama kali persinggahannya itu adalah di dalam alam kubur. Maka kata Nabi, fa'in najah, kalau dia selamat dalam kuburnya, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya akan mudah. Perjalanannya dia akan mudah. Nanti waktu dibangkitkan oleh Allah mudah. Tak kala dihalau oleh Allah di padang mahsyar nyaman. Tak kala di Shiratal Mustaqim nyaman. Pasti orang masuk surga. Ini jelas. Kalau dia selamat dalam kuburnya, seterusnya dia bakal selamat. Tapi kalau dia di neraka, di dalam kuburnya diadab oleh Allah, disiksa, maka jangan harap setelahnya itu lebih mudah. Jangan harap. Jangan harap. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau itu kalau beliau melewati kuburan, beliau itu nangisnya sejadi-jadi. Beliau nangis sekali. Beliau nangis sejadi-jadi. Jadi ingat akan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Innal qabra awwalu manzil min manazil akhirah. Bahwasanya kubur itu adalah persinggahan pertama daripada persinggahan-persinggahan di hari akhirat kelak. Kalau dia selamat, maka setelahnya bakalan mudah baginya. Kalau dia tidak selamat, jangan harap setelahnya itu lebih mudah. Jangan harap. Maka di sini menentukan. Karena di waktu itu di dalam kubur tidak ada siapa-siapa, tidak ada temannya, tidak ada kawannya, tidak ada friendnya, tidak ada konconya, boten-boten, Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam kubur, yang menemani kita siapa? Amal ibadah kita. Kalau kita sholat bagus berjamaah, insya Allah dia menemani kita. Dia menemani kita. Yu'annisu. Bahkan sholat tadi itu akan menenangkan kita, sampai hari kiamat kelak. Kalau sholat kita itu baik, sholat kita itu bagus. Jadi di sini sekalian, keistimewaan yang kedua yang kita dapat kalau kita jaga sholat kita adalah kita aman daripada adab kubur. Dan panjang-panjang juga sekalian, saya sudah peringatan ini. Makanya tadi saya sebelum naik saya ngambil ini. Saya tahu saya bakal peringatan. Karena tak lihatnya dari tadi, ini kurang kipasnya. Tisunya masih banyak, tisunya untuk muka. Yang di dalam ini sudah mandi. Yang di dalam sudah mandi. Insya Allah nanti yang bagus ini di samping insya Allah makmur, masjidnya makmur. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang ketiga sekali saya lanjut lagi. Yang ketiga, faedahnya kita sembahyang berjauh jaga sholat kita adalah kita akan diberikan catatan amal kita sekalian dengan tangan kita. Tentunya itu tanda kita bakal selamat. Kan demikian ini. Catatan amal itu akan kita terima dengan tangan kita, bukan pakai tangan kiri. Dan yang keempat, kita akan melewati Shiratal Mustaqim kalbarqil khad, sebagaimana kilat yang menyambar. Cepat sekali Bapak sekalian. Lewati Shiratal Mustaqim itu cepat, langsung sana. Gitu. Padahal kalau kita lihat Shiratal Mustaqim sekalian panjangnya luar biasa, tajamnya luar biasa. Kalau pakai logika tidak bakal selamat kita di sini. Tidak bakal selamat kita di sini. Mau merangkak mati kita, tidak bakal selamat. Dan di bawah itu sudah menyala-nyala neraka jahanam. Ya, apinya itu, ayo kamu. Kalau mau disantap dari bawah, tidak bisa kita menyelamatkan diri kecuali amal ibadah kita. Di antara amal yang menentukan adalah sholat kita. Kalau kita sholatnya beres, insya Allah kita aman. Langsung ke tepi disambut oleh Nabi kita Muhammad kalbarqil, seperti barak, seperti kilat Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita menjaga sholat. Dan yang terakhir, dia akan masuk surga bighairi hisab, dia tanpa dihisab masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan oleh Allah, saya tidak panjang lebar di sini, dan mudah-mudahan dengan momentum perayaan Isra dan Mi'raj ini mudah-mudahan menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT, semangat kita dalam beribadah kepada Allah, semangat kita dalam menghadiri masjid kita dan sebagai berjamaah memakmurkan masjid kita. Mudah-mudahan termasuk orang betul-betul diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah berupa masuk surga tanpa
ya rabbal alamin. Yang ketiga sekalian saya minta maaf. Hakada minni Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah Jazakallah kepada guru Muhammad Zaiku. Intinya sholat, Pak. Luar biasa sekali kepada kita yang sempat saya catat tadi ada 4 keutamaan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, pahalanya dilipat gandakan 27 kali atau lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak 27 kali 27 derajat dibanding sholat sendiri di rumah. Yang kedua, nah ini yang penting nih Pak, selamat atau enggak kita ini, selamat dari azab kubur. Tadi passwordnya sudah dikasih tahu oleh guru kita tadi, kalau sholatnya berjamaah, insya Allah. Yang selanjutnya diberikan catatan amal dengan tangan kanan, berarti baik, selamat ya. Selanjutnya melewati sirat secepat kilat. Nah, kalau kita baca dari SD dulu kan, biasa sekali ya. Sirat itu sudah rambut seperti rambut di bulan 7 begitu kan, dan tajam ya, masya Allah. Ini cepat kita lewatnya, cepat kilat. Selanjutnya insya Allah kita semua masuk surga bisa. Masya Allah, biasa sekali. Mudah-mudahan disampaikan oleh guru kita tadi membekas hati kita. Kalau bahasa tadi Ustaz Sapi jadi bisik-bisik gaspol Ustaz. Besok ini rame ini. Mulai besok insya Allah kalau ya penuh ini Pak Saiful ini siap-siap sejabahnya, kipasnya tadi kata Ustaz. Tambah ini. Asal Pak Wajah ada senyum-senyum ini. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, para ulama, para kiai, para hadirin, tokoh masyarakat, alhamdulillah, mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau tadi membekas pada hati kita. Yang terpenting adalah bisa kita amalkan bersama-sama sehingga kita berkumpul di sini, insya Allah juga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal Bapak Ibu sekalian, untuk mengundang barokah Allah Subhanahu Wa Taala mengademkan, menginginkan hati-hati kita, maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipimpin oleh Ustaz kita Mukarram, Ustaz Imam Syafi'i, kepada beliau dipersilakan untuk memimpin doa. Amin.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin